Malam ini kita akan dipandu oleh Dr. Yudi Kejali, Practice Leader Tergar Indonesia. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai latihan, kita akan sama-sama membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Dr. Yudi mau share screen atau saya share screen? Silakan Mbak Diela aja. Oke, sebentar ya. Sudah kelihatan teman-teman? Kelihatan Dr. Yudi? Ya, kelihatan Mbak. Kelihatan, Mbak. Oke. Teman-teman, mari kita bacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Dengan kewelasasihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelasasihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelasasihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Baik, teman-teman, berikutnya saya akan undang Dr. Yudi. Sebentar saya spotlight dulu ya. Oke, ya, silakan Dok. Baik, mari kita sebelum diskusi kita akan berlatih bersama dulu. Semoga suara saya terdengar jelas ya Mbak. Ya, jelas. Baik, saya undang teman-teman untuk duduk dengan nyaman, tulang belakangnya tegak. Taruh kedua kaki. Bagi yang duduk bersila, silahkan Anda bersila. Bagi yang tidak bersila, silahkan Anda duduk di kursi dengan kedua kaki menjejak ke lantai. Istirahatkan kedua tangan di pangkuan. Mata boleh ditutup, boleh dibuka, terserah. Sepenuhnya hadir bersama dengan tubuh Anda di sini. Tidak di tempat lain, melainkan di sini bersama dengan tubuh. Tubuh duduk, batin sadar kalau tubuh kita duduk. Menyadari apapun yang sedang dialami, menyadari suara-suara di sekitar, bunyi-bunyian yang ada di sekeliling, disadari saja, tidak perlu dianalisis. Menyadari suara-suara yang mampir ke telinga,
Mungkin ada satu suara, ada dua suara, ada banyak suara, termasuk suara saya. Sadari saja, tidak perlu dinilai. Sadari bahwa ada suara. Menyadari setiap suara, menyadari suara dengan tanpa terlalu banyak usaha. Relax, hanya sadar saja akan suara-suara yang ada. Menyadari sensasi-sensasi yang ada di permukaan kulit. Ada temperatur ruangan, ada berbagai rasa di berbagai permukaan kulit. Ada yang terasa hangat, ada yang terasa dingin, ada yang terasa berdenyut, di permukaan kulit. Ada yang tidak terlalu berasa, it's okay. Yang penting kita sadar apapun yang kita sedang rasakan.
Rasakan kulit tubuh kita juga bergerak seiring nafas kita masuk dan keluar. Nafas masuk, kulit bergerak. Nafas keluar, kulit juga ikut bergerak. Sadari semuanya. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Hanya menyadari nafas. Tidak perlu mencari sensasi apapun, hanya menyadari nafas. Tubuh bernafas, batin sadar. Nafas berubah-ubah, keluar masuk. Kesadaran tidak, kesadaran tetap hadir, tidak ikut berubah. Tubuh bernafas, kesadaran tetap hadir. Nafas masuk sadar, nafas keluar sadar.
Kalau pikiran melamun, bawa kembali ke nafas, sadar nafas yang sedang terjadi. Hanyut melamun, kembali lagi sadar. Hanyut lagi, kembali lagi sadar. Oke. Sekarang pelan-pelan yang tutup mata boleh buka mata. Tidak perlu lagi berusaha menyadari apapun, hanya beristirahat saja, tidak perlu berusaha meditasi. Namun juga tidak hanyut ke sana kemari, tetap hadir, sadar apa adanya. Oke, selesai. Baik, bagaimana Mbak Diela? Apakah bisa diikuti dengan baik tadi latihannya? Oke, jadi bisa Ya, 15 menit. ya latihannya 15 menit aja ya. Nanti kita lanjut lagi latihan. Oke, so saya mengundang teman-teman untuk coba merenungkan apa yang saya coba mau bahas malam ini ya. Di manakah kebahagiaan itu kan gitu ya? Karena semua orang ingin bahagia. Bahkan dalam tradisi meditasi kita sering bilang semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Gitu ya. Tapi pada saat kita ngomong kebahagiaan, semoga kamu bahagia gitu ya. Bahagianya itu bahagia yang seperti apa ya? Apakah bahagia dapat mobil? Apakah bahagia dapat gajian? Hari ini kan hari terakhir bulan ini ya. Apakah bahagia kalau sakit kita sembuh? Apakah bahagia saat keinginan kita terkabul? Jadi sebenarnya pada saat kita bilang semoga semua makhluk berbahagia, banyak banget orang yang ngomong gini, tapi mereka sendiri sebenarnya nggak jelas tuh. Bahagianya what kind of happiness? Bahagia yang seperti apa? Gitu. Dan saya yakin semua orang, apapun background-nya, apapun status sosialnya, mulai dari pemulung sampai presiden, semua orang itu ingin bahagia gitu, ingin merasakan yang namanya kebahagiaan gitu. Kenapa pemulung bekerja? Kenapa presiden bekerja sebagai presiden? Motivasinya sama sebenarnya. Motivasinya adalah ingin happy, ingin bahagia, gitu ya. Jadi perasaan ingin bahagia ini adalah perasaan yang paling mendasar dari semua makhluk, tidak hanya manusia sebenarnya. Perasaan ingin bahagia adalah perasaan yang mendasari setiap insting, setiap naluri, setiap keinginan untuk bertahan hidup. Bahkan kalau guru meditasi kita, Mingyur Rinpoche bilang, setiap kedipan mata, setiap gerakan tubuh, setiap sel-sel tubuh kita sebenarnya beroperasi dari naluri satu, yaitu pingin happy, pingin bahagia. Gitu. Nah, sekarang tapi masalahnya bahagia yang seperti apa kan gitu ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan
banyak teori-teori soal ini. Nah, izinkan malam ini saya ingin memaparkan dari sudut pandang filosofi meditasi. Ya, penjelasan yang lebih ekstensif tentang apa yang saya mau bahas malam ini dapat Anda baca di buku Joy of Living karangan Mingyur Rinpoche dengan judul besarnya adalah Why Are We Unhappy? Mengapa kita tidak bahagia? Kalau saya mengangkat judulnya kebahagiaan itu di mana? Tapi kalau di buku itu judul besarnya adalah kenapa kita tidak bahagia? Nah, gitu. Why are we unhappy? Now, untuk membahas kebahagiaan, maka kita bisa menggunakan paling sedikit ada 3 jenis analogi. Mungkin malam ini karena keterbatasan waktu, saya hanya akan coba memaparkan dari 2 jenis analogi saja. 2 jenis analogi. Dan tentu saja analogi ini bukan analogi yang baik, analogi yang sempurna ya, hanya pengandaian saja. Ya. Pengandaian yang pertama adalah pengandaian emas yang tertutup lumpur. Jadi ada sebuah cerita seseorang yang mempunyai bongkahan emas yang segede gini, anggapnya segede gini ya. Mungkin segede gini bongkahan emasnya. Gitu ya. Saking gedenya, mungkin dia bawanya di tas, terus tasnya ini entah bagaimana tasnya mungkin nggak kuat, akhirnya jebol, akhirnya emasnya tuh jatuh ke kubangan lumpur. Tapi dia nggak sadar, dia pergi, dia nggak sadar kalau emasnya hilang. Nah, emas itu masuk ke dalam lumpur. Dan lumpur itu semakin lama semakin melapisi emas itu, semakin lama semakin tebal, semakin lama semakin berkerak, semakin lama sudah tidak lagi terlihat seperti emas. Yang kalau orang nemukan sekitar berabad-abad sesudahnya, orang yang berbeda menemukan bongkahan di kolam lumpur, mereka hanya melihat, oh ini ada batu besar yang kotor, tertutup lumpur gitu. Jadi sebenarnya bongkahan itu adalah emas. Kalau orang itu tidak tahu, maka dia hanya menghargainya seharga bongkahan batu lumpur. Dan mungkin akan dijual dengan harga yang sangat murah juga. Ya, atau mungkin dibuang saja begitu, tidak berharga. Kenapa? Karena persepsinya dihalangi oleh kotoran-kotoran yang menghalangi kualitas sebenarnya dari emas muncul ke permukaan. Nah, Mingyur Rinpoche menggunakan analogi ini untuk menjelaskan soal kenapa kita tidak bahagia. Nah, berbeda dengan orang-orang kebanyakan atau ilmu-ilmu kebanyakan yang menganggap bahwa kebahagiaan itu bisa diraih. Kebahagiaan itu bisa ditambah. Kebahagiaan itu bisa ditingkatkan. Atau kebahagiaan itu bisa di-amplify, ya kan? Banyak orang bilang semoga kamu makin bahagia, makin sukses, makin bahagia gitu ya. Jadi seakan-akan bahagia itu bisa ditambah. Tapi dalam filosofi meditasi, kebahagiaan itu tidak bisa ditambah. Karena kebahagiaan itu sejatinya sudah lengkap, sudah sempurna, sudah hakikat sejatinya kondisi asalinya kita. Jadi sejatinya kita itu sebenarnya sudah happy, sudah perfect, sudah komplit, sudah emas murni. Tapi meskipun kita sebenarnya kualitasnya emas, sebenarnya sudah happy, sebenarnya sudah lengkap, sudah sempurna, kita seakan-akan tidak bisa mencerap kesempurnaan itu.
kita hanya melihat lumpur-lumpur yang ada. Jadi dalam filosofi meditasi, kebahagiaan bukan ditingkatkan atau tidak dicari, tidak ditambahkan dari luar ke dalam. Tidak dicari. Ternyata kebahagiaan dalam filosofi meditasi adalah ditemukan. Ditemukan dengan cara apa? Kebahagiaan itu tidak ditambahkan. Contohnya kalau bongkahan emas itu 100 berapa nih? Berapa sih? Berapa gram sih kalau segini nih? Kalau ini anggaplah berapa gram? Saya nggak tahu. Anggaplah ini emasnya berapa? 10 kilo gitu ya. Saya nggak ngerti ya. Well, anggap aja 10 kilo. Nah, emas ini 10 kilo. Ya, sekarang ketutup lumpur. Ya kan? Anda hanya bisa melihat ini lumpur. Ya. Nah, proses untuk menemukan kebahagiaan bukan dengan cara menambah emas lain, enggak. Bukan dengan begitu. Proses untuk mengenali, untuk menemukan kebahagiaan bukan dengan cara menambah kebahagiaan dari luar. No. Proses menemukan kebahagiaan adalah proses eliminasi lumpurnya. Jadi penghalangnya yang justru disingkapkan supaya kelihatan emasnya. Nah, jadi proses menemukan kebahagiaan bukan dengan cara mencari kebahagiaan lagi yang lain. Ternyata kebahagiaan sudah komplit di dalam kita, ditutupi dengan berbagai halangan, lumpur-lumpur yang membuat kita tidak bisa mengenali kebahagiaan mendasarnya kita. Nah, halangan itu apa aja? Halangan itulah yang kita sebut sebagai penderitaan. Emosi-emosi negatif. Berbagai persepsi-persepsi keliru yang membuat kita tidak bisa menilai, kita tidak bisa melihat emasnya. Nah itu. Segala sesuatu yang menghalangi kita melihat emas sebagai emas adalah penyebab penderitaan. Adalah penderitaan. Jadi, sorry saya ulangi kata-katanya gini. Semua penghalang yang membuat Anda tidak bisa mengenali emas dalam diri Anda adalah penghalang untuk Anda bahagia. Jadi, ternyata dalam perspektif meditasi, menemukan kebahagiaan itu nggak perlu dicari ternyata. Ternyata kita tidak perlu berusaha menemukan kebahagiaan. Kita hanya perlu belajar terampil dalam mengeliminasi penderitaan. Jadi tidak dalam perspektif meditasi ya, kita tidak mengejar kebahagiaan. Kita hanya perlu belajar terampil dalam mengelola penderitaan, terampil dalam mengikis sebab-sebab penderitaan, terampil dalam mengikis lumpur, sehingga pada saat kita sudah terampil dalam menderita, saat kita bisa menyingkirkan sebab-sebab lumpur itu ada di situ, secara natural kebahagiaan akan muncul ke permukaan tanpa Anda berusaha berbahagia. Gitu. Dalam perspektif meditasi, ternyata kebahagiaan itu tidak ditambahkan, tidak diinput ke kita. No. Ternyata kebahagiaan itu dalam perspektif meditasi adalah justru dikurangi. Mana-mana aja yang palsu, yang bukan kualitas sejati dari emas, disingkirkan. Makanya sebenarnya kalau Anda menemukan penderitaan, itu adalah peluang emas untuk menemukan kebahagiaan. Karena penderitaan adalah penutup lumpur. Ya. Jadi kalau Anda menderita saat ini, saya nggak tahu nih, 217 orang yang hadir malam ini, do you have suffering? Apakah ada penderitaan? Maka kalau Anda belajar untuk masuk ke dalam penderitaan itu, mengenali penderitaan itu, tidak berusaha membohongi diri Anda sendiri, dan pelan-pelan belajar terampil dalam menderita, dan terampil dalam mengikis akar-akar penderitaan, maka itu adalah pintu masuk mengenali kebahagiaan Anda. Jadi the suffering is the gate of happiness.
Saat Anda ketemu lumpur, di saat itulah Anda tahu dalamnya ada emas. Kurang lebih gitu. The problem adalah sulit bagi kita untuk percaya dalam lumpur itu ada emas. Ya kan? Pertama mungkin ada skeptis. Mana mungkin dalam bongkahan lumpur yang kotor, dekil, bau, busuk itu mungkin ditambah kotoran sapi mungkin atau apapun itu. Di dalamnya ada emas. Mungkin saat pertama Anda dengar itu Anda nggak akan percaya. Tapi jika Anda bertemu dengan metode yang efektif jitu dalam mengerok lumpur itu dengan cepat, maka mungkin Anda mulai akan percaya saat Anda mulai melihat the glimpse of gold inside. Oh iya ya, ternyata ada sesuatu yang terbuka gitu. Nah, semakin Anda kupas penderitaan Anda, semakin terbuka. Semakin Anda menemukan, oh ternyata happiness, ternyata emasnya itu udah komplit di situ. Tidak perlu emas dari luar lagi ternyata masuk. Karena hakikatnya udah perfect. Gitu. Itu adalah analogi pertama. Ya. Analogi kedua. Analogi kedua adalah piring. Ya. Apakah kita bisa membuat sebuah piring jadi tambah piring? Kan tidak bisa. Kalau Anda punya satu piring, saya lagi nyari. Saya pakai buku ini aja ya. Kalau Anda punya satu piring, ini piring nih. Jelek ya, sebentar. Piring. Oke lah, anggap nih piring. Ya. Kalau Anda punya piring, apakah Anda bisa membuat piring ini jadi tambah piring? Kan tidak bisa. Karena piring itu hakikatnya piring. Tapi piring itu bisa kotor. Kotor oleh makanan yang sedap maupun makanan yang basi. Dua-duanya adalah pengotor dari piring itu. Baik makanan sedap maupun makanan basi. Kenapa dia pengotor dari piring? Karena makanan itu seberapapun dia basi atau seberapapun rasanya enak, ternyata dia bukanlah piring. Ya. Nah, analogi ini adalah tentang kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati adalah piring. Kita nggak bisa membuat piring ini jadi tambah piring, nggak bisa. Karena piring ini sejatinya ya piring. Kebahagiaan itu ya sudah komplit seperti itu. Tapi yang namanya kebahagiaan sejati ini bisa ditutupi oleh berbagai tamu. Tamu yang menyenangkan ataupun tamu yang jelas-jelas tidak menyenangkan. Nah, inilah yang menjadi problem dalam filosofi meditasi. Banyak orang yang menganggap bahwa kebahagiaan itu adalah makanannya yang enak. Jadi mereka mengejar kebahagiaan itu maksudnya adalah mereka mengejar sensasi nyaman. Mereka menganggap saat mereka beli baju, bajunya cocok dan membuat mereka tampak cantik, ganteng. Kemudian mereka ada rasa nyaman, rasa pede. Mereka anggap itu adalah kebahagiaan. Saat mereka bisa beli mobil mewah, rasanya ada yang semiliwir menyenangkan. Menyenangkan itu mereka anggap itu adalah kebahagiaan. Padahal itu hanyalah tamu-tamu saja. Sensasi-sensasi yang selalu berubah. Sensasi saya beli handphone, seberapapun saya senang dengan handphone terbaru itu, paling lama bertahan seminggu. Kalau nggak percaya tanya istri saya. Pertama-tama saya dapat handphone baru, saya jaga banget. Nggak boleh jatuh. Tapi sudah seminggu, jatuh. 2 minggu, 3 minggu, kemudian jatuh sekali 2 kali, is okay. Mungkin kalau hari pertama dapat langsung jatuh, saya mungkin marah. Tapi kalau udah sebulan, 2 bulan jatuh, well, kayaknya kayak rasa senang memiliki handphone tuh kayak sudah tidak terlalu berasa lagi gitu. Karena ternyata yang kita anggap kebahagiaan itu ternyata bukanlah kebahagiaan sebenarnya. Itu hanyalah tamu sensasi menyenangkan, girang, ya, pleasure. Dan tamu ini bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, jelas-jelas kita bilang itu penderitaan. Tapi tamu yang menyenangkan pun ini ternyata adalah penderitaan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga tamu yang menyenangkan ini ternyata kalau dicuci dia hilang.
Kalau dibiarin, lama-lama dia basi. Ya, segala sesuatu yang berubah itu tidak menyenangkan. Ya, termasuk meskipun awalnya menyenangkan. Jadi seberapapun tampaknya indah, cantik makanan itu didandani sedemikian rupa. Pakai kalau chef-chef gitu ya, kalau chef-chef kan kalau dia ada makanan platter besar gitu, dia dandani dengan cantik loh, dikasih apa, dikasih apa, dikasih apa. Itu hanyalah sebentar saja juga dicuci. Kenapa dicuci? Karena itu bukanlah piring ternyata. Nah, gagal paham, menyangka bahwa piring itu ternyata makanan atau kebahagiaan itu ternyata ada sensasi, itulah yang membuat kita gagal dalam mencari kebahagiaan. Kita menganggap kebahagiaan itu adalah makanan enak, penderitaan itu adalah makanan basi. Padahal dua-duanya adalah tamu. Ini adalah analogi sederhananya. Oke, ada lagi analogi ketiga sebenarnya, analogi cermin. Analogi cermin. Ya, saya nggak punya cermin. Cermin itu bisa memantulkan warna yang gelap. Oke, sekarang anggap aja layar monitor Anda ini cermin, ya kan? Sekarang layar monitor Anda ini cermin. Anda sekarang lihat saya kan. Ini adalah refleksi dari cermin Anda. Sekarang kalau Anda lihat warna apa? Warna gini ya warnanya ya. Tapi apakah warna ini adalah cermin? Kan tidak. Sekarang saya tunjukin lagi warna ini, warna ini. Apakah warna ini adalah cermin? Warna cermin juga tidak. Jadi semua warna-warna ini meskipun putih seperti ini, krem ya, dia hanya tampakan-tampakan yang muncul di cermin, tapi cermin itu sendiri bebas dari warna. Cermin itu ada warnanya apa? Apa warna cermin? You cannot say. Cermin tidak ada warnanya. Tapi kalau dia tidak ada warnanya, tetap dia bisa memantulkan apapun yang sedang muncul. Dia bisa warna biru, kalau kondisinya ada warna biru yang dipantulkan. Dia bisa warna merah gembira, kalau seandainya warnanya merah yang dipantulkan. Dia juga bisa memantulkan warna hitam gelap gulita, kalau memang kondisinya gelap gulita. Tapi apakah gelap gulita, biru, merah itu adalah cermin? Warna cermin? Kan tidak. Gitu. Nah, dalam filosofi meditasi, maka kebahagiaan itu adalah cermin itu. Cermin itu adalah kebahagiaan. Warna-warna yang dipantulkan adalah tamu yang selalu berubah. Jadi, jangan sampai kita mengira warna merah adalah kebahagiaan, warna hitam adalah penderitaan. Padahal sebenarnya warna hitam dan warna merah, kalau dilekati, dua-duanya adalah penderitaan. Kenapa penderitaan? Karena kita berpikir itu adalah cermin, padahal bukan. Gitu. Padahal cermin itu ternyata bebas dari warna merah, bebas dari warna hitam. Meskipun warna merah dan hitam bisa dipantulkan oleh cermin. Apakah ini make sense for you? Saya nggak tahu apakah ini terlalu deep now. Jadi bagaimana dong kalau gitu? Di mana kebahagiaan itu? Ternyata kebahagiaan itu kita perlu temukan dengan cara mengenali sesuatu yang tidak bisa lagi dirubah. Kalau sesuatu itu masih berubah, berarti bukan kebahagiaan. Jika sesuatu itu masih bisa dicuci, sebentar muncul, sebentar hilang, itu berarti bukan kebahagiaan. Jadi, cara menemukan kebahagiaan bukan dengan cara menggapai dan mencari justru. Tapi justru belajar untuk duduk tenang dan melihat mana yang berubah, mana yang enggak. Kalau Anda melihat perubahan-perubahan, di belakang lihat dong. Ada yang nggak berubah nggak? Kalau di belakangnya ada yang nggak berubah, nah itulah kebahagiaan sebenarnya. Kalau lumpurnya ini Anda kopek, kalau Anda gali lumpurnya, masih bisa digali, belum nemu berarti. Terus aja gali.
Lah, sampai ketemu sesuatu yang tidak bisa lagi dimurnikan. Itulah kondisi yang termurni kebahagiaan sejati kita. Ya. Nah, latihannya bagaimana dong kalau gitu dalam meditasi? Dalam meditasi bertahap. Tahapan yang pertama adalah belajar mengenali kesadaran. Kenapa belajar mengenali kesadaran? Karena kesadaran ini adalah saudara kembarnya kebahagiaan. Boleh ngomong begitu ya. Kenapa kesadaran itu saudara kembarnya kebahagiaan? Karena saat sensasi-sensasi berubah, suara datang pergi, nafas datang pergi, pikiran datang pergi, tapi kesadaran hadir di situ. Seperti piring yang ready, ada pikiran A, ada pikiran B, atau cermin ya. Kesadaran itu seperti cermin, apapun yang lewat terjadi, tapi dia hanya menyaksikan. Jadi sering-seringlah mengakrabkan diri dengan kesadaran. Pelan-pelan terus nanti Anda bisa melihat lebih dalam. Ya. Nah ini ada tahapannya secara sistematis. Kalau di Tergar kita guru kita mengajarkan sampai bertemu langsung dengan kebahagiaan itu face to face. Tapi dengan tahap yang sangat sistematis dan Anda perlu ngikutin tahapnya. Tahapan pertama adalah belajar mengenali kesadaran. Kenapa mengenali kesadaran? Karena kesadaran tidak berubah meskipun pikiran, emosi, sensasi, dan suara berubah-ubah terus. Oke, sekarang kita coba latihan dulu sebelum kita lanjut diskusi. Silakan tegakkan tulang belakang Anda, rileks. Mata boleh dibuka, boleh ditutup. Dan sadar saja. Menyadari apapun yang sedang terjadi. Apapun yang sedang terjadi adalah tamu yang datang, berubah, dan pergi. Kesadaran hanya menyaksikan. Suara-suara datang, berubah, pergi. Kesadaran menyaksikan saja. Nafas, sensasi tubuh, semuanya berubah. Datang dan pergi. Kesadaran menyaksikan saja. Pengalaman yang Anda rasakan sekarang hanyalah tamu. Kesadaran menyaksikan saja. Pengalaman menyenangkan ataupun tidak menyenangkan ataupun netral hanyalah tamu. Kesadaran menyaksikan saja.
Pikiran datang pergi, kesadaran menyaksikan saja. Sensasi tubuh datang dan pergi, menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Kesadaran menyaksikan saja. Pengalaman Anda saat ini, apakah menyenangkan? Tidak menyenangkan? Atau netral? Izinkan mereka datang dan pergi. Kesadaran menyaksikan saja. Senang, kesadaran menyaksikan saja. Tidak senang, kesadaran menyaksikan saja. Apapun yang sedang terjadi, kesadaran menyaksikan saja. Oke, sekarang pelan-pelan mata yang ditutup boleh dibuka. Tidak lagi berusaha meditasi, namun juga tidak hanyut kemana-mana. Kita hadir di sini sadar apa adanya. Oke, satu hal terakhir ya.
minggu lalu banget, persis hari ini. Harusnya minggu lalu saya mimpin meditasi, tapi saya berhalangan. Kenapa? Karena saya harus di rumah sakit, karena persis Selasa minggu lalu, saya kehilangan satu orang yang saya sangat kasihi. Ya, persis minggu lalu banget. Apakah saya senang pada saat saya kehilangan? Tentu saja saya tidak senang dong. Tentu saja ada rasa duka di situ. Ya, ada rasa sedih, ada rasa kecewa. Bohong kalau saya bilang saya senang. Enggak. Aku tidak senang saat kehilangan seseorang yang disayangi gitu ya. Tapi seberapapun tidak senangnya saya, somehow saya tidak terlalu hanyut dalam rasa tidak senang itu, dan saya seperti ada rasa beristirahat dalam kondisi yang netral di dalam diri saya gitu ya. Kayak ada rasa jangkar yang tetap bahagia meskipun saya tidak senang gitu. Jadi orang yang sering, saya nggak bilang saya sering ya, tapi saya sudah mencoba untuk merenungkan topik malam ini dan berlatih meditasi sudah beberapa waktu lamanya. Saya belajar untuk mengenali kesadaran saya yang tetap tidak terpengaruh saat saya senang maupun tidak senang. Dan ternyata Selasa minggu lalu saat saya benar-benar terpukul dengan berita yang tidak menyenangkan, saya tidak bilang saya senang. Saya tetap tidak senang. Tapi somehow ada jangkar yang tetap kokoh dalam kebahagiaan itu, dalam kebahagiaan yang tidak berubah meskipun saya tidak senang gitu. Saya paling tidak saya sudah berhasil menyaksikan itu dalam artian oke, saya bisa membuktikan itu dalam teori ini gitu ya. Meskipun tidak senang, tapi ada rasa jangkar yang tetap sejahtera dan utuh dan bahagia meskipun saya tidak senang. Apakah itu kebahagiaan sejati? I think yes. Yang jangkar itu, ya, yang ke dalam itu ya. Saya tidak terpengaruh dengan tamu yang sedang berkunjung, itu tidak senang itu, duka. Tapi tetap ada rasa damai, bahagia, tetap tenang, komplit. Meskipun di sini tuh saya riweh gitu. I don't know. Mungkin nanti kapan-kapan Anda boleh sharing pengalaman Anda juga. Kalau Anda ada punya pengalaman ini, Anda boleh kontak admin Tergar dan ceritakan pengalaman ini. Dan mungkin kalau diizinkan kita boleh muat testimoninya. Tapi mungkin Mbak Diala, mungkin kita bahas beberapa pertanyaan. Mungkin masih ada 6 menit. Ya, boleh dok. Saya izin milih ya teman-teman ya. Ini dari Sabrina. Malam dok, penjelasannya bagus sekali. Cuma saya jadi terpikir, bukankah saat kita meditasi, sebenarnya kita juga berharap mencari dan berusaha mencapai yang namanya kesadaran dan kebahagiaan? Ya, sama seperti, jadi meditasi itu adalah metode untuk mengikis lumpur. Jadi mencarinya itu bukan lagi kayak berharap, tolong buat saya bahagia. Tolong berikan saya sesuatu agar saya bahagia. Bukan begitu lagi. Kita pada saat meditasi, kita belajar untuk mengenali sesuatu yang tidak bisa lagi dikupas. Apa tuh yang tidak bisa dikupas? Oh, ternyata saya punya emas di dalam diri saya. Kebahagiaan ini loh, yang sejati, hakikat saya gitu. Jadi memang ada harapan yang dualistik masih di situ. Ya, pada saat kita ngomong teknik metode meditasi adalah metode yang hanya kita pakai saat kita belum menemukan kebahagiaan. Begitu kita menemukan kebahagiaan, meditasi sudah nggak relevan. Meditasi hanya relevan saat kita baru belajar untuk meditasi tepatnya adalah metode untuk mengikis lumpur. That's it. Saat lumpurnya semua sudah dikikis, ya ngapain meditasi? Naturally, Anda tidak perlu lagi meditasi. Ya.
Sama seperti meditasi itu kayak kendaraan yang Anda pakai untuk mencapai sebuah goal. Begitu goalnya sudah tercapai, maka kendaraan itu harus ditinggalkan. Dan pada saat Anda meninggalkan kendaraan itu, maka sebenarnya Anda sadar bahwa sebenarnya Anda tidak berjalan kemana-mana. Anda hanya mengenali apa yang sudah ada. Makanya kenapa dalam tradisi Zen, perjalanan meditasi itu bukanlah dari A ke B. No. Dia circle. Enso. Zen circle. You know, kalau ada pernah lihat kaligrafi Jepang yang ini ya, kayak kuas yang brush. Zen circle. Ternyata perjalanan kita menemukan kebahagiaan itu ternyata tidak di luar. Ternyata dari awal sudah ada sama kita loh. Dari awal kita udah pegang batu lumpur yang dalamnya ada emas, tapi kita cari emas kemana-mana. Padahal sebenarnya di dalam kita. Oke. Lanjut, Mbak Diala. Kalau dari beberapa pertanyaan, kayak teman-teman masih agak bingung, dok. Saya milih lagi ya, teman-teman ya. Dari Rahmi Fitria, apakah kebahagiaan sama dengan inner peace? Ya, mungkin tergantung definisi inner peace apa. Yang jelas kebahagiaan bahasa Indonesia, inner peace bahasa Inggris. Oke. Jangan terlalu terpatok sama terminologi. Terminologi bisa berubah di bahasa yang berbeda, tapi you know what I mean, right? Sesuatu yang sudah tidak bisa lagi berubah. Yang sudah tidak bisa lagi di-remove, itulah piring. Saat semua makanan, saat masih bisa di-remove, yang di-remove itu pasti bukan piring. Ya kan? Gitu. Saat sudah ketemu yang tidak bisa di-remove, ya itulah piring. Anda sudah mencapai titik yang namanya inilah piring. Gitu. Asalnya gitu. Lanjut. Oke, kalau ini mungkin, tapi nggak apa-apa, saya ulang ya, sebentar. Dari Putri Ira Agustina, dok, tapi bagaimana cara berkesadaran dalam melakukan meditasi? Bolehkah kasih contohnya? Oke, pertanyaan ini terlihat bahwa siapa tadi namanya? Siapa namanya? Putri Ira Agustina. Mbak Putri mungkin Putri. boleh, ya mungkin Mbak Putri boleh ikut workshop meditasi yang diadakan di Terga. Nanti akan diumumkan tanggalnya. Mungkin segitu saja Mbak Diala, kita akhiri dengan apa? Oh ya, makanya kenapa dalam tradisi meditasi kita belajar untuk melepas. Karena sesuatu yang dilepas, makanya semua tradisi untuk mengenal kebahagiaan bukan dengan cara memiliki, mendapatkan, menggenggam. No. Anda akan bisa bahagia sebenarnya saat Anda melepas. Karena Anda melet go kotoran-kotoran yang masih bisa dilepaskan. Meskipun itu sesuatu yang lezat. Saat kita melepas, kita kayak mulai connect dengan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Sesuatu yang dari awal ada di situ. Nasi yang enak ini Anda lepaskan. Anda tiba-tiba berasa tuh, oh iya. Kayak ada rasa plong yang selama ini ada di situ. Nah, itulah. Jadi semakin Anda belajar melepas, Anda akan semakin connect dengan kebahagiaan. Karena kebahagiaan ini sejatinya Anda. Hanya lumpur yang bisa dilepas, meskipun lumpurnya warnanya menarik. Gitu. Ya kan? Makanya tradisi untuk belajar let go adalah belajar untuk melepas, adalah belajar untuk happy, belajar untuk bahagia. Oke, sekarang waktunya untuk melepas. Dengan meditasi ini kita telah mendapatkan banyak manfaat. Mari kita lepaskan. Mbak Diala, saya undang untuk dedikasi penutup. Terima kasih banyak, Dr. Yudi. Terima kasih banyak, teman-teman. Sebelum kita sudahi acara latihan malam ini, mari kita sama-sama membacakan aspirasi penutup. Kita dedikasikan semua kebaikan latihan ini tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk semua makhluk. Melalui kekuatan dari praktek berulas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berbelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berbelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Terima kasih Mbak Diala, terima kasih semuanya. Semoga sharingnya bisa membantu.
Dan semoga kita bisa menemukan kebahagiaan. Bukan lagi menuntut orang membahagiakan kita atau menuntut Tuhan, orang, keadaan membuat kita bahagia. Karena itu adalah tamu artinya. Ya, kita perlu menemukan sendiri kebahagiaan kita. Ya, oke, bye bye semuanya. Selamat berjumpa di lain kesempatan. Bye bye. Thank you, Mbak Diala. Terima kasih.